Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Wulandari, NPM 19753006, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas tentang UAP bagian 2 mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu tentang Physical Design. Tema yang saya ambil pada UAP bagian pertama, dan ini merupakan lanjutannya, yaitu UAP bagian kedua, yaitu tentang pencegahan COVID-19 menggunakan masker kain, yang penjelasannya sudah ada pada bagian pertama. Nah, di sini merupakan bentuk dari conceptual design yang nantinya akan kita ubah menjadi physical design. Di sini ada entitas pemasok, ada entitas penjahit, penjual, dan juga konsumen. Beserta di sini ada juga art. Selanjutnya, di sini saya memiliki tabel short name. Tabel short name yang akan saya bahas adalah entitas konsumen. Dalam entitas konsumen terdapat atribut serta UID. Ada ID konsumen, nama, jumlah, serta nomor telepon. Di dalamnya terdapat key type, optionality, serta columns name. Dalam entitas konsumen, ada key type primary key yang dimiliki oleh ID konsumen yang bernilai optionality-nya yaitu mandatory. Mandatory yaitu artinya wajib untuk diisi dan memiliki tanda bintang. Selanjutnya ada atribut nama, jumlah, serta nomor telepon. Atribut nama dan jumlah mempunyai optionality yaitu mandatory, sedangkan nomor telepon mempunyai optionality yaitu optional. Optional artinya tidak wajib untuk diisi dan bernilai tanda 0 seperti gambar tersebut. Lalu, tabel short name selanjutnya ada pada entitas penjual. Dengan UID dan atribut ada kode jual, harga, jumlah barang, serta tanggal. Dalam entitas penjual, primary key di sini yaitu kode jual dengan optionality yaitu mandatory. Lalu ada atribut harga, jumlah, serta tanggal dan bernilai optionality mandatory juga. Selanjutnya ada relationship mapping. Relationship mapping yang akan saya bahas yaitu ada pada entitas konsumen dan juga penjual. Dalam entitas penjual terdapat atribut yaitu kode jual, harga, jumlah barang, dan juga tanggal. Sedangkan pada entitas konsumen terdapat ID konsumen, nama, jumlah, dan juga nomor telepon. Di dalam relationship mapping ini terdapat sama yaitu key type, optionality, dan juga columns name. Pada entitas penjual terdapat key type primary key yang dimiliki oleh kode jual dan FK atau foreign key atau kunci tamu yang ada pada ID konsumen. ID konsumen yang ada di sini terdapat pada entitas konsumen. Sedangkan pada entitas konsumen terdapat primary key yaitu ID konsumen, ada nama, jumlah, dan ada nama dan juga jumlah.
serta terdapat foreign key. Foreign key di sini yaitu kode jual. Kode jual di sini berasal dari entitas penjual. Lalu ada args mapping. Args mapping ada antara entitas penjahit, flanel, dan juga katun. Args artinya hanya dapat memilih satu di dalam satu waktu dan tidak bisa memilih kedua-duanya. Seperti pada gambar tersebut, kita hanya bisa memilih entitas yaitu antara flanel atau katun. Kita tidak dapat memilih kedua-duanya di saat yang bersamaan. Di sini, pada entitas penjahit terdapat atribut ID barang, alamat, dan juga jumlah. Pada entitas penjahit, key type ada primary key yang bernilai mandatory dan ada pada ID barang. Lalu ada alamat serta jumlah pesanan. Dan terdapat pula foreign key. Foreign key entitas penjahit di sini terdapat dua. Foreign key pertama yaitu kode jenis dan foreign key kedua ID jenis. Keduanya ini berasal dari entitas flanel dan juga katun. Sedangkan pada entitas flanel terdapat key type yaitu primary key yang ada pada kode jenis beserta atributnya yaitu layer. Lalu pada entitas flanel terdapat primary key yaitu ID jenis dan atributnya ada jumlah layer. Physical design. Physical design merupakan transformasi dari conceptual design. Physical design atau desain fisik kita buat setelah kita bisa menentukan bagaimana cara pembuatan conceptual design. Jika kita tidak bisa membuat conceptual design, maka kita tidak akan bisa membuat physical design, yang artinya physical design merupakan transformasi dari conceptual design. Dan pada conceptual design kita sudah harus mengetahui bagaimana cara-cara pemrosesan dari awal hingga terbentuk conceptual design, lalu kita akan mentransformasikannya ke dalam physical design yang ada pada seperti contoh berikut. Di sini saya sudah mentransformasikan dari conceptual design yang tadi menjadi physical design. Ada entitas pemasok, penjahit, penjual, dan juga konsumen. Dalam physical design ini, kita bisa membahasnya lebih rinci lagi. Yang pertama ada entitas pemasok. Di dalam physical design, kita bisa melihat tipe data yang digunakan pada setiap atribut yang ada pada entitas tersebut. Contohnya, di sini saya mengambil ada entitas penjahit, yang dimana terdapat tipe data varchar dan juga ada tipe data integer. Baiklah, di sini ada lambang huruf P, ada lambang huruf F, lambang kunci berwarna abu-abu dan juga kunci berwarna emas.
P di sini artinya primary key atau kunci utama pada sebuah tabel, yaitu dalam tabel entitas ini ada primary key yaitu ID barang. Dan tipe data di sini seperti varchar. Varchar mempunyai nilai 20, 15, 20, 20, 20. Di sini maksudnya ada batasan jika kita ingin mengisi atribut yang ada di sini, maka varcharnya mempunyai batasan nilai yang sudah ditentukan. Sedangkan integer berarti dia berbentuk angka yang bisa dihitung. Itu. Lalu ada lambang huruf F. Huruf F di sini berarti foreign key atau kunci tamu. Di sini pada entitas penjahit terhadap ada foreign key flanel, katun dan juga pemasok. Lalu ada juga tanda kunci abu-abu, berarti ini merupakan primary key yang ada pada entitas tersebut, yaitu seperti kita lihat entitas penjahit, primary key yaitu ID barang. Benar di sini. Dan ada kunci tamu, pemasok, panel, dan juga katun, seperti itu. Lalu, di sini ada juga tipe data pada entitas penjual. Saya contohkan ada tipe data date. Tipe data date ini berarti dia mempunyai atribut tanggal. Tanggal di sini mempunyai tipe data date. P yang artinya primary key, F dan adalah foreign key. Seperti itu. Baiklah, desain basis data physical design. Pada desain basis data physical design, kita bisa membuat physical design jika kita sudah bisa menentukan bagaimana konseptual desain dibuat. Jika kita sudah bisa membuat konseptual desain, maka kita dapat mentransformasikan ke dalam bentuk physical design. Sebelum kita membuat physical design, kita harus mengetahui dan wajib memahami tentang konseptual design. Lalu, barulah kita bisa mentransformasikan konseptual design ke dalam physical design, sehingga physical design menjadi lebih teliti atau lebih baik lagi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.